Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Fadila Bolivia dengan NIM saya C1B024048. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kelompok 9 pada hari ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu kinerja keuangan bank syariah di ASEAN. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan saya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Istiqomah dengan NIM C1B024162. Perkenalkan, saya Sofi dengan NIM C1B024117. Kepada Putri Rahayu, dipersilakan. Baik, Ibu. Maaf sebelumnya, sepertinya rekan saya Putri Rahayu ada kendala. Jadi kami lanjutkan saja presentasinya, Bu. Oke. Kepada pemateri satu, yaitu Istiqomah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Eh, Perkenalkan saya Istiqomah. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal penelitian yang kami angkat, yaitu tentang kinerja keuangan bank syariah di kawasan ASEAN. Seperti yang kita ketahui, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA mendorong terjadinya integrasi ekonomi antar negara-negara ASEAN, dan hal ini juga mencakup sektor keuangan. Salah satu sektor penting dalam sistem keuangan yang turut terdampak adalah perbankan syariah. Bank syariah memiliki peran yang strategis karena mereka beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan pembagian resiko. Nah, selain itu, populasi Muslim yang sangat besar di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia juga menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan bank syariah di kawasan ini. Dengan berlakunya MEA di sektor perbankan sejak tahun 2020, maka persaingan antar bank termasuk bank syariah menjadi semakin ketat. Bank syariah tidak hanya harus bersaing dengan bank konvensional di dalam negeri, tetapi juga dengan bank syariah di negara lain di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan bank syariah guna mengukur seberapa siap dan kompetitif mereka dalam menghadapi integrasi regional tersebut. Nah, penelitian ini kemudian dilakukan untuk membandingkan kinerja keuangan tiga bank syariah besar di ASEAN, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB dari Malaysia, Bank Syariah Mandiri atau BSM dari Indonesia, dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dari Brunei dengan periode analisis selama tahun 2011 hingga 2016. Slide selanjutnya. Masuk ke rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan 5 pertanyaan utama yang menjadi dasar analisis. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD tahun 2011-2016 menggunakan rasio non-performing financing. Rasio ini menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah yang dikelola bank. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD tahun 2011 sampai 2016 menggunakan rasio financing to deposit ratio?
Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD tahun 2011 sampai 2016 menggunakan rasio return on asset, rasio yang menunjukkan efisiensi aset dalam menghasilkan laba. Selanjutnya yang keempat, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD tahun 2011 sampai 2016 menggunakan rasio return on equity, rasio yang mencerminkan efektivitas modal dalam menghasilkan laba. Lalu yang terakhir, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD tahun 2011 sampai 2016 menggunakan rasio capital adequacy ratio, rasio yang menunjukkan kekuatan modal dalam menanggung resiko. Kelima rumusan ini menjadi kerangka utama dalam menjawab apakah perbedaan negara dan kebijakan mempengaruhi performa bank syariah di kawasan ASEAN. Selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini berfokus pada konsep kinerja keuangan yang diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu bank dalam suatu periode tertentu. Menurut Jumingan 2006, penilaian ini dilakukan berdasarkan standar dan sasaran yang telah ditentukan secara periodik. Kasbir 2015 menambahkan bahwa penilaian ini umumnya dilakukan menggunakan rasio keuangan. Dalam penelitian ini terdapat 5 rasio utama yang menjadi dasar analisis. Yang pertama yaitu non-performing financing untuk menilai resiko pembiayaan bermasalah. Yang kedua yaitu financing to deposit ratio sebagai indikator likuiditas bank. Yang ketiga return on asset untuk mengukur efisiensi pemanfaatan aset. Yang keempat return on equity sebagai cerminan efisiensi modal menghasilkan laba. Yang terakhir atau yang kelima yaitu capital adequacy ratio yang menunjukkan kekuatan permodalan bank dalam menghadapi resiko kerugian. Kelima rasio ini mencakup aspek penting dari kesehatan dan efisiensi operasional sebuah bank dan menjadi alat ukur yang objektif dan terstandar dalam dunia keuangan perbank, termasuk perbankan syariah. Masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kooperatif, artinya membandingkan data numerik kinerja keuangan antar bank syariah menggunakan metode statistik. Data yang digunakan bersifat sekunder, berupa laporan keuangan tahunan dari 3 bank syariah yang menjadi sampel penelitian yaitu BIMB dari Malaysia, BSM dari Indonesia, dan BIBD dari Brunei Darussalam. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasinya yaitu Bank Umum Syariah di Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, salah satunya adalah ketersediaan data lengkap selama tahun 2011 sampai 2016. Selanjutnya mengenai jenis dan sumber data. Jenis data, data kuantitatif dan data sekunder periode tahun 2011 sampai 2016. Data diperoleh dari sumber resmi seperti situs OJK, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Otoriti Monetary Brunei Darussalam, dan situs resmi bank masing-masing. Teknik analisis datanya digunakan 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, statistik deskriptif untuk melihat nilai rata-rata standar defisiensi minimum dan maksimum dari masing-masing rasio keuangan. Yang kedua, uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas dan uji homogenitas untuk memastikan data layak dianalisis dengan ANOVA. Yang ketiga, uji ANOVA satu arah digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara ketiga bank untuk masing-masing rasio. Jika ditemukan perbedaan signifikan, maka dilanjutkan dengan yang keempat, yaitu uji post hoc, menggunakan metode Tukey dan Bonferroni untuk melihat pasangan bank mana yang memiliki perbedaan nyata. Metode ini memberikan hasil yang valid dan reliable untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah di kawasan ASEAN secara objektif.
Masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD tahun 2011 sampai 2016 menggunakan rasio non-performing financing. Nah, hal pertama yang perlu kita pahami bahwa NPF adalah rasio yang digunakan untuk menilai tingkat pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Rasio ini sangat penting karena mencerminkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan. Semakin tinggi nilai NPF, berarti semakin besar pula porsi pembiayaan yang bermasalah. Berdasarkan hasil uji ANOVA, nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000 yang berarti jauh lebih kecil dari alfa 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio non-performing financing antara ketiga bank yang diteliti yaitu BIMB, BSM, dan BIBD. Hasil selanjutnya, untuk hasil uji post hoc, eh, pada slide ini kita akan mengetahui secara lebih spesifik antar bank mana saja perbedaan itu terjadi, yang dimana hasilnya tidak ada perbedaan signifikan antara BIMB dan BSM karena nilai signifikansinya 0,219 itu lebih besar dari 0,05. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara BSM dan BIBD, serta antara BIBD dan BIMB, karena keduanya memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, yaitu 0,005 dan 0,000. Eh, Masih yang tadi sebelumnya? Hal ini berarti bahwa BIBD memiliki rasio non-performing financing yang jauh lebih tinggi dibandingkan dua bank lainnya, sehingga menjadi sumber utama dari perbedaan yang signifikan tersebut. Lanjut. Masuk ke rata-rata rasio NPF 2011 sampai 2016. Datanya yaitu Bank BIMB rata-rata NPF-nya 1,42%, BSM rata-ratanya 2,64%, BIBD rata-ratanya 5,25%. Dari data ini, terlihat bahwa BIMB menempati posisi terbaik dengan non-performing financing paling rendah, menunjukkan efisiensi tinggi dalam mengelola resiko pembiayaan. Dan sebaliknya, BIBD memiliki non-performing financing tertinggi yang mencerminkan potensi masalah dalam manajemen pembiayaan, atau bisa juga karena kondisi ekonomi di Brunei yang berbeda dari Malaysia dan Indonesia. Hasil yang didapat yaitu yang pertama kita terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan berdasarkan rasio non-performing financing di antara ketiga bank syariah. Selanjutnya, BIBD menjadi penyumbat utama perbedaan karena memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang jauh lebih tinggi daripada BIMB dan BSM. Kemudian BIMB terbukti paling efisien dalam mengelola pembiayaan dan manajemen risiko kredit. Dengan kata lain, dari sisi non-performing financing, BIMB unggul, BSM cukup stabil, dan BIBD perlu perhatian lebih dalam memperbaiki kualitas pembiayaannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Sofi dipersilakan. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan.
yaitu perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD tahun 2011-2016 menggunakan rasio FDR. Financing to FDR adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank serta efektivitas bank dalam menyalurkan dananya kepada nasabah. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank menerapkan strategi pembiayaan yang agresif, karena sebagian besar dana yang dihimpun telah disalurkan. Sebaliknya, FDR yang rendah menunjukkan bahwa dana pihak ketiga belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga bank cenderung bersikap lebih konservatif dalam menyalurkan pembiayaan. Hasil uji ANOVA, nilai signifikan yang didapat yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam penyaluran dana FDR antara ketiga bank syariah. Artinya, masing-masing bank memiliki pendekatan likuiditas dan strategi pembiayaan yang berbeda. Lalu ada hasil uji POS, HOC. Setiap kombinasi antar bank menunjukkan perbedaan Itu signifikan. post-hoc ya bacanya, Ananda. Post-hoc. Post-hoc. Oh, oke, Bu, maaf. Ya, yang apa-apa. Post-hoc. Oke, selanjutnya itu hasil uji post-hoc. Setiap kombinasi antar bank menunjukkan perbedaan yang signifikan kurang dari 0,05, mengindikasikan bahwa ketiga bank memiliki strategi FDR yang sangat berbeda. Nah, ini mencerminkan variasi kebijakan penyaluran pembiayaan yang substansial. Lalu ada rata-rata FDR. BIMB rata-rata FDR-nya yaitu 72,60%, BSM 85,52%, BIBD 45,14%. Nah, BSM memiliki FDR tertinggi, menunjukkan strategi penyaluran pembiayaan yang agresif. BIBD paling konservatif dalam penyaluran dananya, lalu BIMB berada di antara keduanya, mengindikasikan pendekatan yang seimbang. Nah, hasil yang didapat, terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio financing to deposit ratio atau FDR antara ketiga bank syariah yang dianalisis, yaitu BIMB, BSM, dan BIBD. Bank Syariah Mandiri (BSM) menunjukkan strategi ekspansi yang tinggi melalui penyaluran pembiayaan yang tercermin dari nilai FDR-nya yang paling tinggi di antara ketiga bank. Strategi ini mencerminkan pendekatan yang lebih agresif dalam memanfaatkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan. Perbedaan strategi antar bank ini berpengaruh langsung terhadap tingkat likuiditas serta efektivitas penyaluran dana, yang pada akhirnya mencerminkan kebijakan manajemen risiko dan arah kebijakan pembiayaan masing-masing bank. Baik, itu saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Kepada Putri Rayu dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD pada tahun 2011 sampai 2016 menggunakan rasio ROA.
ROA merupakan return on asset yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien sebuah bank dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja bank dalam mengelola aset untuk menciptakan profit. ROA termasuk dalam kategori rasio profitabilitas yang menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas operasional suatu lembaga keuangan. Selanjutnya, eh, dapat dilihat hasil uji ANOVA pada variabel ROA, yaitu nilai signifikan berada tidak terdapat perbedaan yang signifikan, yang mana 0 nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 0,279, yang mana lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan kinerja keuangan berdasarkan ROA antara ketiga bank, artinya efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba relatif serupa. Selanjutnya, eh, rata-rata ROA yang dihasilkan pada ketiga bank ini, yang mana Bank BIMB rata-ratanya adalah 1,56%, BSM 1,14%, dan BIBD 1,63%. Yang mana ROA BIBD paling tinggi secara rata-rata dan menunjukkan efisiensi yang relatif lebih baik. Kemudian meski demikian, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Hal ini mencerminkan efisiensi aset yang relatif sebanding di ketiga bank. Hasil yang didapat adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam rasio ROA antara BIMB, BSM, dan BIBD, sedang disebabkan oleh masih rendahnya total aset yang dimiliki oleh bank syariah di ketiga negara tersebut. Selain itu, pangsa pasar atau market share perbankan syariah yang masih terbatas turut mempengaruhi kemampuan bank dalam mengembangkan aset yang menghasilkan keuntungan secara optimal. Beragamnya produk bank syariah dalam berbagai jenis akad yang tidak terlalu memberikan keuntungan tetap juga menyebabkan fluktuasi laba yang berdampak pada nilai ROA. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara ketiga bank berdasarkan rasio ROA secara umum. Ketiganya menunjukkan efisiensi aset yang relatif serupa, meskipun BIBD mencatat nilai ROA rata-rata tertinggi dibandingkan dengan BIMB dan BSM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD tahun 2011 sampai 2016 menggunakan rasio ROE. Rasio ROE merupakan return on equity, yang mana merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal atau equity yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi penggunaan modal oleh bank dalam menciptakan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROE, semakin efektif bank dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan profit. ROE termasuk dalam kategori rasio profitabilitas yang menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan suatu bank dari sisi kemampuan menghasilkan laba terhadap modal yang tersedia. Itu hasil uji ANOVA, variabel ROE mendapatkan nilai signifikansi 0,031 yang mana kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan ROE antara ketiga bank. Ini menandakan perbedaan efisiensi dalam penggunaan modal pada masing-masing bank. Kemudian, untuk hasil uji post hoc, ketiga bank ini memiliki perbedaan, yang mana pada BIMB nilainya tidak signifikan, pada BSM juga tidak signifikan, dan pada BIBD terdapat signifikan. BIMB unggul dalam efisiensi penggunaan modal dibandingkan dengan BIBD. Dan tidak ada perbedaan signifikan antara BIMB dan BSD serta BSM dan BIBD. Selanjutnya, rata-rata ROE pada ketiga bank ini, yang mana BIMB
rata-ratanya adalah 1,56%, BSM 1,14%, dan BIBD adalah 1,63%. Yang mana BIMB menunjukkan efisiensi tertinggi dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. ROE BIBD paling rendah dipengaruhi oleh tingginya NPL dan laba yang tidak stabil. Kemudian hasil yang didapat pada rasio ROE, terdapat perbedaan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD berdasarkan rasio ROE ini. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan secara statistik terjadi antara Bank Islam Brunei Darussalam atau BIBD dan Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB. Di antara ketiga bank tersebut, BIMB menunjukkan kinerja terbaik dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan laba, yang tercermin dari nilai ROE yang tertinggi dan lebih stabil selama periode penelitian. Hal ini menandakan efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan modal oleh BIMB dibandingkan dengan BSM dan BIBD. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan dialami oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita akan mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Bank Islam Malaysia Berhad atau BMB, setelah itu Bank Syariah Mandiri, dan Bank Islam Brunei Darussalam tahun 2016 sampai 2016 menggunakan rasio CAR. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecakupan modal yang dimiliki oleh bank dalam menanggung berbagai resiko kerugian, termasuk resiko kredit, operasional, dan juga pasar. Rasio ini mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga stabilitas keuangan, serta melindungi dana pihak ketiga yang dipercayakan kepadanya. Semakin tinggi nilai CAR, semakin kuat juga struktur permodalan suatu bank, sehingga semakin besar pula kemampuannya untuk menyerap potensi kerugian dan menjaga kelangsungan operasional secara sehat dan berkelanjutan. Slide selanjutnya. Di sini kita dapat melihat hasil uji ANOVA-nya. Uji ANOVA sendiri digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata rasio CAR dari ketiga bank tersebut. Dari hasil uji ANOVA ini dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi dari CAR ini adalah 0,00, di mana hal ini lebih kecil dari nilai alfanya sendiri, yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara rasio CAR dari ketiga bank tersebut. Hal ini menandakan perbedaan dalam kekuatan modal yang dimiliki masing-masing bank untuk menanggung resikonya. Selanjutnya, nah dapat kita lihat juga di sini ada hasil uji post hoc-nya. Dari hasil uji post hoc ini dapat kita ketahui bahwa BSM dan BIMD itu terdapat perbedaan yang signifikan, yang dimana menunjukkan BIBD memiliki modal yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu BIBD dan BIMB terdapat perbedaan yang signifikan, memperkuat posisi BIBD sebagai bank dengan modal paling kuat. Selanjutnya ada juga BIMB dan BSM. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan, menunjukkan struktur permodalan yang relatif mirip. Selanjutnya, nah dapat kita lihat pada PPT ini, adapun rata-rata dari CAR pada tahun 2011 sampai 2016. Pada Bank BIMB, rata-rata CAR-nya adalah 14,88%. Pada Bank BSM, rata-rata CAR-nya yaitu 13,91%. Dan pada Bank BIBD, rata-rata CAR-nya 24,35.
Hal ini menunjukkan bahwa BI BD memiliki rata-rata CAR tertinggi di antara ketiga bank tersebut, yaitu 24,35%, didorong oleh kebijakan regulator Brunei yang menetapkan CAR minimum 20%, lebih tinggi dari standar internasional. Dan juga dari rata-rata CR ini kita dapat ketahui bahwa BIMB dan BSM berada di kisaran 13 sampai 15%, dan keduanya telah memenuhi standar Basel III yaitu minimal 8%, meskipun lebih rendah dibandingkan BIBD. Selanjutnya, adapun hasil yang kita dapat dari apakah ada perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara ketiga bank tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan antara BIMB, BSM, dan BIBD berdasarkan rasio CAR. Perbedaan signifikan ini terjadi antara BSM dan BIBD serta BIBD dan BIMB. BIBD menunjukkan posisi modal paling kuat berkat kebijakan regulator nasional Brunei yang menetapkan CAR minimum 20%, lebih tinggi dari standar internasional. Baiklah teman-teman, adapun kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, yaitu selama periode 2011 sampai 2016 terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara BIMB, BSM, dan BIBD dalam beberapa rasio utama yaitu NPF, FDR, ROE, dan CAR. Namun, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam rasio ROA yang mengidentifikasikan bahwa efisiensi penggunaan aset relatif serupa di ketiga bank. BIMB atau Bank Islam Malaysia Berhad menunjukkan kinerja terbaik, terutama dalam hal pengelolaan pembiayaan dengan tingkat NPF yang rendah serta efisiensi penggunaan modal yang tercermin dari ROE yang tinggi. Sementara itu, Bank Syariah Mandiri atau BSM menerapkan strategi pembiayaan yang agresif sebagaimana terlihat dari FDR yang tinggi. Namun, menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pembiayaan atau NPF dan kestabilan protibalitas atau ROE, di sisi lain, BIBD atau Bank Islam Brunei Darussalam memiliki tingkat permodalan tertinggi atau CAR, namun juga mencatatkan NPF tertinggi yang mengidentifikasikan adanya tantangan manajemen risiko pembiayaan. Baiklah, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya telah menyimak presentasi kami pada hari ini, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya telah menjelaskan materi pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 9 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Bisa dilanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya yang akan presentasi adalah kelompok 2. Dipersilahkan kepada kelompok 2 untuk menyiapkan PowerPoint-nya dan melakukan presentasi kelompok. Oh iya, ini Ananda semua, kita itu sampai jam 1 aja gimana? Dilanjutkan lagi besok malam bisa nggak? Besok malam kira-kira jam berapa, Ibu? Nggak, ini tetap nih sampai jam 1 kelompok 2 ya tadi. Silakan kelompok 2. Terus besok kita lanjut lagi 6 kelompok lagi. Besok malam jam setengah 8 deh. Bisa, Bu. Oke, ini kelompok 2 dulu silakan. Yang lain gimana? Lola aja yang bisa.
Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, oke, oke. Silakan kelompok 2. Setelah itu moderator kita tutup aja ya. Baik, Ibu. Dipersilakan kepada kelompok 2. Izin moderator, apakah sudah nampak eh, tampilannya? Belum. Belum. Tadi sudah tapi hilang. Oke, mari kita lihat. Udah nampak? Belum. Eh, layar. Oke, sudah nampak? Sudah. Sudah. Oke, baik. Di sini saya moderator dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hyang Kasaragung Aladin dan rekan saya. Saya Aulia Suciranda dengan NIM C1B024009. Saya Fitri Zakia Rahab dengan NIM C1B024170. Baik, di sini kami akan menjelaskan analisis performa produksi studi kasus Animo Bakery dengan metode ANOVA. Mengukur jejak produksi. Ini latar belakangnya adalah dalam bisnis kuliner, efisiensi produksi adalah kunci keberhasilan. Memahami tren produksi, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Studi kasus yang akan dibahas adalah toko roti Animo Bakery ingin menganalisis produksi donat, burger, dan croissant. Pertanyaan utama, apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata produksi ketiga produk ini? Pertanyaan itu akan dijawab dalam presentasi ini yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Aulia Suciranda. Dipersilahkan. Terima kasih moderator, izin Ibu, izin rekan-rekan semua. Saya akan menjelaskan ANOVA, alat statistik untuk perbandingan rata-rata. ANOVA, Analysis of Variance, adalah metode statistik untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau lebih. Dalam studi ini, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata produksi donat, burger, dan croissant. Data yang dianalisis, jumlah produksi mingguan selama 15 minggu. Variabel bebas, jenis produksi, donat, burger, dan croissant. Variabel terikat, jumlah produksi. Selanjutnya, ungkapan fakta hasil analisis ANOVA. Hasil uji ANOVA. Hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam rata-rata produksi antara ketiga jenis produksi. P besar dari 0,05. Perbandingan rata-rata produksi. Visualisasi rata-rata produksi masing-masing produksi dengan batang dan berbeda warna. Croissant terlihat paling tinggi, diikuti donat lalu burger. Uji lanjut fast Hodge mengidentifikasikan perbedaan spesifik. Produksi croissant secara signifikan lebih tinggi dibandingkan donat dan burger. Post Tidak hoc ada Anda ya, maksudnya tuh uji lanjut setelah ANOVA itu post hoc itu, post hoc test. ya Ibu, uji lanjut post hoc. Post hoc biasa aja bacanya. Post hoc. Post hoc, Hok, Kak, bro. Post hoc mengidentifikasi perbedaan signifikan. Produk croissant secara signifikan lebih tinggi dibandingkan donat dan burger. Tidak ada perbedaan signifikan antara produk donat dan burger. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ibu. Oke, good. Cepet ya. Berarti bisa satu kelompok lagi nih Lutfia. Boleh silakan kalau ada yang mau satu kelompok lagi. Aplaus ya buat kelompok 2 yang singkat, padat, jelas, ringkas. Baik, Ibu, bisa dilanjut ke kelompok selanjutnya, Ibu. Ya, kelompok berapa?
Mohon maaf Ibu, sepertinya moderator dari kelompok 2 belum menutup presentasinya. Oh, belum Permisi. selesai ini tadi. Iya, Bu. Izin, Permisi, Bu. belum selesai, Bu. Izin, Bu. Oh, maksudnya moderator kelompoknya. Iya, Bu. Iya. Iya, lanjut. Sorry. Oke, silakan dilanjutkan oleh Fitri Zakia Harahap. Baik, izin Ibu, izin rekan-rekan semua. Di sini saya akan menjelaskan contoh grafik pada gambar tersebut. Gambar yang pertama menampilkan perbandingan antar produk dalam bentuk grafik batang, memudahkan visualisasi perbedaan kuantitas produksi. Gambar yang kedua digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata produksi masing-masing produk donat, burger, dan croissant. Grafik ini berguna dalam konteks uji statistik ANOVA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami implikasi lebih dari sekedar angka. Yang pertama, tingginya produksi croissant mengindikasikan permintaan yang lebih tinggi atau efisiensi produksi yang lebih baik. Yang kedua, produksi burger yang lebih rendah mungkin memerlukan evaluasi strategi pemasaran atau preferensi konsumen. Yang ketiga, tidak adanya perbedaan signifikan antara donat dan burger memberikan wawasan tentang performa relatif kedua produk. Yang keempat, analisis ini membantu Animo Bakery dalam mengoptimalkan perencanaan produksi dan alokasi sumber daya. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Fitri. Ini saya akan membacakan kesimpulannya. Aksi berdasarkan data, rata-rata produksi donat, burger, dan croissant di Anima Bakery berbeda secara signifikan, dengan croissant menjadi yang tertinggi. Saran, fokuskan sumber daya pada produksi croissant untuk memenuhi permintaan. Evaluasi strategi untuk meningkatkan produksi atau penjualan burger. Pertimbangkan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan produksi, misalnya preferensi konsumen, biaya baku. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih Ibu Bunga dan rekan-rekan sekalian yang sudah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator moderator. Baik, terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mohon izin Ibu untuk melanjutkan ke kelompok selanjutnya, apakah bisa? Ya, bisa sampai jam 1 ya. Oke, baik.